Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah dimanapun kita berada, yang sedang menyaksikan siaran langsung ini. Marilah kita persiapkan hati kita untuk kita memuji dan mengagungkan akan nama Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita merenungkan akan kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Selama 6 hari lamanya, Tuhan boleh menyertai kita dalam segala aktivitas pekerjaan kita. Kita bersyukur di pagi hari ini, kalau kita masih ada sebagaimana kita ada, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan oleh Tuhan. Itu semua Tuhan nyatakan karena Dia begitu mengasihi akan kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita siapkan hati kita, kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita masuk ke hadirat-Nya yang suci dan kudus. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian dari Kirim Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, dan dari Roh Kudus yang memeteraikan setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus, sehingga yang percaya kepadanya tidaklah binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Biarlah ibadah ini dapat berjalan dari awal pertandingan hingga akhir di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, baik di rumah atau di mana saja, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidaklah pernah berkesudahan. Kita percaya suka duka dipakainya untuk membentuk iman kita, untuk meneguhkan iman kita, supaya kita semakin hari semakin dekat dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, untuk itu mari kita bermazmur baginya. Saya menjemput jemaat Tuhan, baik di rumah ataupun di mana saja. Mari kita melihat bersama-sama bagian mazmur dari Mazmur 150. Ayat yang pertama saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membaca ayatnya yang kedua. Sekali lagi, Mazmur 150 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 kita akan baca secara silih berganti. 150 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia atas segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia
dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruni. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita yang masih diberikan nafas kehidupan, mari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita yang bernafas, kita memuji Tuhan. Marilah kita puji Dia, kita sembah Dia. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita juga untuk masuk di dalam hadirat yang suci dan kudus. Untuk itu, sebelum kita mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita pujikan terlebih dahulu Kidung Jemaat nomor 35, Tercurah Darah Tuhan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang suci dan kudus, oh Tuhan. Kami menghampiri Engkau karena hanyalah Engkau tempat perlindungan kami. Kami percaya bahwa Engkau mampu melakukan segala perkara dan tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu. Sekalipun hari-hari yang kami lewati penuh dengan pergumulan, tapi kami tetap meyakini dengan iman akan kasih setia-Mu yang tak berkesudahan di dalam langkah-langkah kehidupan kami. Kalau hari ini kami dapat menikmati akan hari yang baru, akan indahnya pagi, mentari yang Engkau kirimkan bagi kami yang bersinar menyinari pagi yang indah ini, kami percaya bahwa itulah bukti akan kasih setia-Mu bagi kami, Tuhan. Sekalipun kami sadari kami manusia-manusia yang tidak setia kepada-Mu. Untuk itu dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada-Mu, kasihanilah kami, Tuhan. Layakkan kami masuk ke hadirat-Mu yang suci dan kudus. Biarlah hari ini ketika kami memuji memuliakan nama-Mu, apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu, apa yang kami lakukan menjadi satu puji-pujian yang harum di hadapan-Mu, oh Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, dengan iman kami percaya
bahwa ketika kami mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, Engkau Allah yang setia dan adil, Allah yang sanggup mengampuni kami, menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal sampai kekal. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya bahwa ketika kita mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita, maka Allah yang setia dan adil itu telah memberikan pengampunan kepada kita. Untuk itu, mari saya mengajak kita yang sudah diberikan pengampunan untuk kita membuka Alkitab kita bersama-sama dari kitab Roma. Sekali lagi dari kitab Roma pasalnya yang kelima, ayat yang pertama, akan menjadi berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, kitab Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama. Roma 5 ayat yang pertama. Mari saya mengajak dengan suara yang lantang kita membaca berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita pada saat ini. 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah membenarkan kita bukan karena hasil usaha kita, tetapi semata-mata karena anugerahnya yang begitu besar kepada kita. Dahulu kita bagaikan pelaut yang karam, yang merindukan di ufuk timur pagi mereka. Itulah gambaran kita. Tapi kita bersyukur hari ini, sinar itu telah ada bersama dengan kita. Terang itu ada bersama dengan kita. Karena Kristus telah datang menerangi kegelapan kita. Kita bukan ada di dalam kegelapan karena dosa dan kesalahan, tetapi kita sudah ada di dalam terangnya yang menerangi kehidupan kita. Menjulang nyata atas bukit Karmel, Kidung Jemaat nomor 183, kita pujikan bersama. Menjulang Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan atas pengampunan yang Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga telah mendengarkan berita anugerah Tuhan. Biarlah kita yang telah ditebus oleh Tuhan, kita mau terus mengagungkan akan nama Tuhan dengan kembali kita nyanyikan satu pujian dan Kidung Jemaat nomor 240 bagian A, Datanglah ya Sumber Rama. Kita
Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah dimanapun kita berada, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita meyakini bahwa firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Dan namun sebelum kita merenungkan akan firman Tuhan, kembali kita nyanyikan satu pujian dari Kirim Jemaat nomor 426, kita harus membawa berita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, di mana saja Bapak Ibu Saudara sekalian berada, mari kita satu di dalam doa, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang suci dan kudus untuk mengagungkan Engkau, memuji, memuliakan, memberikan segala hormat kami serta syukur kami kepada Engkau. Kepada Engkau yang sudah begitu mengasihi kami, begitu memberkati langkah-langkah kehidupan kami. Segala berkat yang luar biasa yang Engkau telah berikan bagi kami. Saatnya kami mau mendengar akan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sesaat lagi akan kami dengar menguatkan iman percaya kami, meneguhkan kami untuk kami semakin datang ke hadirat-Mu yang suci dan kudus dan mengandalkan Engkau di dalam segala segi kehidupan kami. Tuhan, pakai kiranya hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kelemahan karena dosa-dosa dan pelanggaran ini Tuhan. Kuat kuasa Roh Kudus kiranya menuntun hamba-Mu, perkataan hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan hamba sampaikan seturut dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan, mereka yang mendengar siaran ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, semuanya diberkati oleh Tuhan. Langkah hidup kami yang hari-hari ini begitu sulit, begitu penuh dengan pergumulan, bahkan kami akan memasuki situasi-situasi yang begitu berat. Kiranya ini bisa menjadi bekal bagi kami Tuhan, untuk kami dapat tegar, dapat teguh, dan dapat terus mengandalkan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama saya menjemput jemaat Tuhan. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang 10 ayat yang ke-10. Saya berharap sekalipun saudara ada di rumah ataupun di mana saja, mari kita melihat bersama-sama bagian firman Tuhan ini.
Dan kita bisa melihat ada berkat yang luar biasa, di mana tema khotbah kita pada hari ini berbicara tentang harapan itu masih ada. Dan Yohanes 10 ayat yang 10 yang akan kita baca ini akan menjadi berkat untuk kita bersama. Saya mengajak kita semua yang ada dalam ruangan ini, mari dengan suara yang lantang kita membaca bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kenyataan yang begitu berat. Dan saya yakin saudara sudah bisa menebak apa yang akan saya sampaikan. Tentu seputar perkembangan dari virus yang begitu menakutkan dan begitu mematikan. Kabar terakhir, Amerika sudah menembus kurang lebih 85.000 yang terinfeksi virus tersebut. Dikejar oleh China yang beberapa waktu sebelumnya begitu mendominasi dengan jumlah yang sangat signifikan, 81. Kematian ada di mana-mana. Dan situasi yang berkembang akhir-akhir ini membawa pada satu kenyataan di mana pemerintah melakukan tindakan yang boleh dikatakan sangat-sangat serius. Bicara tentang lockdown, ada satu kisah dari tanah Papua yang menceritakan bagaimana seorang Mace satu yang diprotes oleh Pace satu. Pace bilang, aduh Mace, kau ini tiap hari masak daun pepaya, daun kaswi, terus daun saja. Coba masak tuh ayam goreng kah, ikan goreng kah. Tiba-tiba Mace bilang, Pace, kau tidak tahu kah di TV itu dong bilang kita harus makan lockdown. Itu lockdown, bukan lockdown. Aduh. Ya, inilah kenyataan-kenyataan dalam kehidupan kita. Kita ada di dalam kenyataan di mana karantina wilayah mulai terjadi di mana-mana. Kesulitan otomatis hari-hari yang akan datang kita akan hadapi. Pertanyaannya, apakah harapan itu masih ada? Sekali lagi, apakah harapan itu masih ada? Saya mau katakan harapan itu masih ada karena melalui kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa rencana Tuhan itu sesungguhnya indah bagi kita. Engkau yang hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan, siapapun engkau, baik engkau yang ada di dalam ruangan ini, saya mau katakan kepada saudara bahwa sesungguhnya rencana Tuhan itu indah bagi kita. Kejadian pasalnya yang pertama dan yang kedua, kalau kita melihat bukti bahwa Allah ketika dia menjadi dengan segala isinya, semesta alam dengan segala keberadaannya, dia katakan bahwa ini semua indah. Bahkan ketika dia menjadikan manusia, dia mengatakan bahwa mari kita menjadikan manusia ini segambar dan serupa dengan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam Kejadian pasal pertama dan Kejadian pasal yang kedua semuanya indah, semuanya luar biasa. Tetapi kenyataan itu akhirnya sirna. Bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Iblis dengan segala tipu dayanya berusaha untuk mencuri kebenaran yang ada, membunuh kebenaran yang ada, membinasakan
menyatakan kebenaran yang ada, sehingga kita bisa tahu bersama di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, Adam dan Hawa tertipu. Hawa digoda oleh iblis, dan iblis pun memberikan godaan yang begitu maut. Dia berkata, oh terang saja kalau kau makan buah itu kau akan menjadi seperti Allah. Godaan yang nampaknya indah, tetapi membawa pada kehancuran. Adam dan Hawa akhirnya jatuh dalam dosa. Dan ketika mereka jatuh dalam dosa, terbukalah mata mereka dan mereka mulai sadar kalau mereka ini telanjang, dan kemudian mereka bersembunyi. Tetapi yang menarik adalah inisiatif dari Tuhan. Tetapi Ia wujudkan untuk manusia. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah bertanya, Adam, di manakah kau? Di mana kamu? Menunjukkan bahwa ada inisiatif. Tuhan punya rencana yang indah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan punya inisiatif. Tuhan tidak membiarkan manusia itu terbelenggu dalam dosa. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, kita dapat menemukan di sana muncul perjanjian antara Allah dengan manusia. Menunjukkan kepada kita bahwa Dia tetap punya rencana yang indah. Jadi kalau hari-hari ini kita ada di dalam kesulitan, kita ada dalam pergumulan, saya mau katakan kepada saudara, rencana Tuhan itu indah bagi kita. Kita sudah dicuri, dibunuh, dan dibinasakan kebenarannya oleh iblis. Iblislah yang memporak-porandakan semua. Kita bisa melihat kisah-kisah di dalam perjanjian lama selanjutnya, bagaimana manusia hancur babak belur ketika tertipu oleh tipu muslihat iblis. Kita bisa melihat bagaimana rusaknya turunan selanjutnya, sekalipun ada 2 orang yang begitu taat kepada Allah. Sejarah mencatat ada Henok yang bergaul karib dengan Allah sampai dia terangkat kepada Allah. Ada Nuh yang begitu taat sampai-sampai keluarganya 8 orang terselamatkan dari air bah. Dan kita bisa melihat kisah-kisah selanjutnya yang mengisahkan tentang bangsa pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Ketika mereka menyimpang, Allah tidak ragu-ragu untuk menghukum mereka. Tetapi ketika mereka ikut jalan Tuhan, Tuhan pun memberkati mereka. Kita bisa melihat Musa, seorang pemimpin yang membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Kenyataannya dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Tetapi generasi Yosua saja, generasi yang taat kepada Tuhan, yang diizinkan Tuhan untuk bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan punya rencana yang indah, tetapi apa yang terjadi? Ketika generasi Yosua sudah tidak ada lagi, dan kemudian bangsa Israel mulai menyimpang, kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Kalau kita membaca kitab Hakim-Hakim, luar biasa. Di dalam kisah itu kita bisa melihat bahwa ketika bangsa Israel menyimpang, Tuhan izinkan bangsa lain untuk menyerang bangsa Israel.
Entah itu bangsa Mesopotamia, entah itu bangsa Kanaan, entah bangsa Moab, entah itu bangsa Filistin, bangsa Media. Sampai kembali lagi kepada bangsa Filistin. Kalau kita bisa tarik kesimpulan, semua itu diizinkan Tuhan supaya manusia berbalik kepada Allah. Dan ketika bangsa Israel sudah berubah dari sistem teokrasi menjadi sistem monarki, di mana muncul raja-raja, ada Raja Saul, ada Raja Daud, ada Raja Salomo, kita bisa melihat kenyataan yang menyedihkan. Ketika dipimpin oleh Raja Daud, bangsa ini menjadi bangsa yang besar, tetapi ketika Daud jatuh di dalam dosa, konsekuensi dari dosa Daud, bangsa ini mulai lemah dan tak berdaya. Bahkan anak dari hubungan antara Daud dan Betseba yang pertama meninggal juga. Tetapi ketika bangsa ini dipimpin oleh seorang raja yang juga tetap Daud, tetapi Daud yang berubah, Daud yang bertobat, kerajaan ini kemudian dilanjutkan oleh seorang Salomo. Dengan begitu luar biasa, baik Allah dibangun. Tetapi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, kembali lagi ketika Salomo boleh dikatakan mulai menyimpang lantaran mulai ada penyembahan-penyembahan berhala di dalam bait Allah. Alkitab menjelaskan kerajaan ini pun akhirnya pecah menjadi dua. Dan muncullah para nabi untuk menyadarkan kesesatan yang dilakukan oleh bangsa pilihan Allah. Nabi-nabi ini menyatakan suara-suara kebenaran, tetapi apa yang terjadi? Ada yang bertobat, ada yang sungguh-sungguh, tetapi ada juga yang terus ada di dalam pilihan-pilihan yang keliru. Kita bersyukur di tengah situasi seperti itu, ada nabi-nabi yang mulai menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Dan hal yang kedua saya mau katakan kepada saudara, rencana Tuhan itu indah bagi kita. Itulah hal yang pertama. Tetapi hal yang kedua, rencana Tuhan sesungguhnya sudah digenapi bagi kita. Amin, saudara. Bukti bahwa penggenapan itu terjadi adalah ketika apa yang dinubuatkan oleh para nabi tergenapi di dalam perjanjian baru. Ketika Kristus Yesus Tuhan itu hadir. Yesus datang memberi hidup sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Di mana di situ dia berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup." Mungkin saudara menatap saya dan mulai bertanya, "Loh, kan kita hidup?" Sekali lagi saya katakan, kan kita hidup. Ngapain Tuhan datang untuk memberi hidup? Saya katakan, ya secara jasmani kita nampaknya hidup. Tetapi yang jadi masalah adalah secara rohani kita mati. Saya tahu di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada yang nunut ikut menyaksikan siaran ini lantaran tadi saya dapat pesan dari saudara-saudara pengurus bahwa ada yang tidak punya pulsa, tidak punya handphone. Saya mau katakan kepada saudara, tidak apa-apa. Yang penting saudara masih dengar kebenaran firman Tuhan. Ada di antara saudara yang punya handphone, tetapi handphone saudara tidak punya paket data. Handphonenya hidup, handphonenya bisa dipakai untuk menelpon, untuk ditelepon. Tetapi yang jadi masalah dia tidak ada paket data. Ya, beberapa
beberapa kali suara masuk, mungkin ada yang komen secara langsung. Mantap. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu kenyataan banyak di dunia ini orang yang kelihatannya hidup tetapi hidupnya hanya secara jasmani. Yang jadi masalah adalah bagaimana dengan rohani. Yesus datang dengan pernyataan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup." Kata hidup di sini menunjukkan bahwa dia mau supaya bukan hanya sekedar jasmaninya saja yang hidup, tetapi jiwanya, rohnya juga hidup. Lantaran ketika manusia jatuh di dalam dosa, lantaran ketika manusia dicuri, dibunuh dan dibinasakan oleh tipu muslihat iblis, rohaninya mati. Ada dua istilah di dalam bahasa Yunani terkait dengan kata hidup. Ada bios, ada juga zoe. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 ini kata yang dipakai bukan kata bios, tetapi yang dimaksud di sini adalah zoe. Kalau kita tahu bersama, di dalam dunia sekuler ada mata pelajaran atau jurusan biologi. Biologi adalah mata pelajaran yang mempelajari tentang ilmu hidup, ilmu hayat. Akar katanya dari kata bios dan logos, sehingga muncul kata biologi. Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Tetapi yang menarik di sini, dia tidak memakai istilah bios, tetapi dia memakai zoe yang menunjuk pada kehidupan yang sifatnya kekal abadi. Dan itu sudah diwujudkan dia ketika dia mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Mengapa dia melakukan itu? Karena dia mau supaya saudara yang sudah berdosa, supaya saudara yang sudah terputus hubungannya dengan Tuhan Allah yang Maha Kudus, karena manusia penuh dengan dosa tidak mungkin bisa bersatu, yang tadinya terputus dihidupkan kembali. Bukan karena hasil usaha kita diselamatkan. Bukan karena kemampuan kita diselamatkan. Tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan, di mana dia menang atas kuasa maut. Karena Yesus yang kita sembah, dia mati bagi kita, tetapi 3 hari kemudian dia bangkit. Kebangkitannya itulah yang menjadikan alasan bagi kita, di mana kita menyembah bukan kepada Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hal yang kedua tadi berbicara tentang rencana Tuhan sudah digenapi bagi kita. Hal yang ketiga, melalui kebenaran firman Tuhan ini saya mencatat bahwa rencana Tuhan relevan bagi kita. Apanya yang relevan? Mungkin saudara bertanya seperti itu. Saya mau katakan kepada saudara bahwa suka duka dipakainya yang pertama untuk menyadarkan kita. Maksudnya menyadarkan adalah mereka yang tersesat, mereka menjadi sadar kembali. Kalau kita melihat di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga, di situ ada percakapan antara Yesus dengan Nikodemus, seorang ahli Taurat, seorang yang tahu akan kebenaran-kebenaran yang ada dalam kitab Taurat. Tapi nyatanya, sekalipun dia orang yang mewakili kelompok moralis, kelompok yang tahu kebenaran,
dia tetap mempertanyakan bagaimana supaya aku bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya yakin dia ada dalam satu pergumulan yang berat sehingga dia mempertanyakan bagaimana supaya aku bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita membaca Yohanes pasal yang keempat, kita menemukan wanita Samaria yang mewakili kelompok orang-orang yang tidak bermoral, wanita yang memiliki suami yang begitu banyak, tetapi dia didatangi oleh Tuhan. Dan ketika dia ada dalam kesulitan, Yesus berkata kepadanya, ketika engkau minum air yang ada padaku, engkau tidak akan haus lagi. Dan apa yang terjadi? Di balik pernyataan Yesus itu ada gambaran di mana dia menawarkan karya keselamatan untuk orang yang boleh dikatakan disisihkan dari masyarakat. Dan dia pun akhirnya menerima Kristus, dan dia pun bersuka cita, dia berubah. Dia yang tadinya tersesat, dia menemukan jalan kebenaran. Kembali lagi kalau kita melihat kisah dari seorang Zakius, seorang yang punya kedudukan dalam pemerintahan, dan yang kita lihat begitu menarik. Sekalipun dia punya kedudukan yang luar biasa sebagai seorang kepala pemungut cukai, dia rindu melihat Yesus. Dan apa yang terjadi? Dia begitu kaget ketika Yesus mengetahui isi hati dari Zakius. Dan kemudian Yesus bilang, aku akan menumpang di dalam rumah. Dia yang tadinya tersesat, akhirnya dia berubah. Dia yang tadinya begitu gila harta, tetapi ketika dia mengenal Kristus, hartanya dia bagi-bagikan kepada banyak orang sebagai tanda bahwa dia menerima akan kebenaran. Sukacitanya begitu besar. Demikian juga seorang yang bernama Saulus, seorang yang begitu taat kepada kebenaran Taurat pada waktu itu, tetapi apa yang terjadi dengan dia? Bagi dia menganiaya orang Kristen itu adalah ibadah pada waktu itu. Begitu senangnya dia melihat Stefanus menjadi martir yang pertama. Tetapi ketika perjalanan menuju Damsyik, apa yang terjadi? Terdengar suara, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya? Saya mau katakan kepada saudara, hari-hari pergumulan dengan perkembangan COVID-19 atau virus corona banyak membuat orang menjadi bertanya-tanya, ada apa dengan kenyataan yang begitu pahit ini? Saya mau katakan kepada saudara, suka duka dipakai Tuhan. Sekali lagi saya katakan, suka duka dipakai Tuhan. Di balik derita, masalah, pergumulan, bisa jadi ini adalah kesempatan yang indah untuk banyak orang mengenal Tuhan. Mungkin saudara mulai menatap saya dan bertanya, bagaimana dengan orang-orang yang mengenal Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, nyatanya mereka juga mengalami kematian? Saya mau katakan kepada saudara, ya benar. Itu kenyataan yang tidak bisa kita anggap sebagai sesuatu yang tidak benar. Itu benar. Lalu apa tujuan Allah? Saya mau katakan, itu semua untuk meneguhkan iman seseorang. Yakub, ayahnya dikenal sebagai bapak orang beriman. Ayahnya yang bernama Ishak, sementara kakeknya yang bernama Abraham dikenal bapak orang beriman. Saya mau katakan kepada saudara, Yakub juga adalah orang beriman. Tetapi nyatanya, kalau kita melihat Kejadian pasalnya ke-48 ayat yang pertama, Yakub sakit. Ayub, kalau kita melihat Ayub pasalnya yang kedua ayat yang ke-7 dan yang ke-8, Ayub juga sakit. Bahkan yang menarik, Hizkia, seorang raja yang begitu taat setia kepada Allah. Kalau kita melihat 2
Raja-Raja ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-4. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai yang ke-4, kita bisa melihat nyatanya dia juga sakit, sekalipun dia akhirnya sembuh. Tetapi mungkin sudah bertanya, tapi apakah di dalam Alkitab mencatat ada seorang yang taat dan kemudian dia sakit dan kemudian dia mati? Nabi Elisa. Saya mengajak di antara kita, silakan minta tolong saudari Delsi bisa membuka 2 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. 2 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. Saudara yang ada di rumah, silakan saudara juga membuka bagian yang firman Tuhan yang sama. 2 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayat yang ke-4. Silakan dibaca. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat yang ke-4. Tetapi kemudian Yoas memohon belas kasih Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dia sebab dia telah melihat bagaimana beratnya orang Israel ditindas oleh Raja Aram. Kenyataan itu menunjukkan kepada kita bagaimana situasi yang begitu berat dialami oleh bangsa Israel. Bangsa yang begitu taat kepada Tuhan, tetapi ketika menyimpang, Tuhan pun tidak ragu-ragu untuk menghukum bangsa ini. Saya minta kepada Bapak Arbet bisa melihat 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. 2 Korintus ayat yang ke-7. Pasal 7 ayat yang ke-7. 12. Ya. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mencobai aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Demikian firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Di situ tertulis utusan iblis untuk menggocok. Dengan kata lain saya mau katakan, Paulus hamba Allah. Dia pun mengalami satu kenyataan di mana ada sakit, ada derita yang dia alami. Saya mau katakan kepada saudara, suka duka dipakai Tuhan. Bisa untuk menyadarkan, tetapi di sisi lain juga untuk meneguhkan iman orang percaya, meneguhkan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sehingga saya mau katakan kepada saudara, harapan itu masih ada. Harapan itu masih ada. Mengapa demikian? Karena rencana Tuhan itu indah bagi kita. Rencana Tuhan sudah digenapi bagi kita. Dan rencana Tuhan tetap relevan bagi kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kesempatan yang indah bagi kami, untuk kami dapat merenungkan kebenaran firman, untuk kami bersama-sama dapat melihat akan kenyataan yang luar biasa ketika kami mengandalkan Tuhan. Harapan itu masih ada. Harapan itu masih
Dan biarlah itu terjadi dalam langkah kehidupan setiap kami yang ada di tempat ini. Supaya kami mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Perkembangan virus corona ataupun COVID-19 yang terus berkembang, kiranya ini tidak membuat kami menjadi hancur iman pengharapan kami, tetapi kiranya menyadarkan kami bahwa di balik pergumulan-pergumulan ini Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan punya kesempatan untuk kami menyadari bahwa kematian tetap akan terjadi bagi manusia kapanpun dimanapun. Tetapi yang paling penting bagi seorang manusia adalah ketika manusia itu mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di mana tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya barang siapa yang percaya kepada Engkau, yaitu Yesus Kristus, tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak jemaat Tuhan bersama-sama dengan penuh sukacita kita mengamini kebenaran firman Tuhan tadi dengan satu pujian, Tuhan Kau Gembala kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan berserta dengan seluruh orang percaya di mana saja mereka ada. Saya jemput jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh orang percaya, mari kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hadir langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini. Biarlah menguatkan kita dan kita percaya bahwa harapan di dalam Tuhan masih ada. Dan tiba saatnya kita akan menaikkan segala pergumulan kita kepada Tuhan. Kembali kita nyanyikan pujian Bapa Sorgawi.
baik Bapak Ibu saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, marilah kita bersama-sama menaikkan semua pergumulan kita bersama-sama di hadirat Tuhan. Namun sebelum kita menaikkan pergumulan kita, saya akan baca nas kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Yeremia pasal 29 ayat 12. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, Bapa yang pencipta langit, pencipta bumi, pencipta lautan dan segala isi muka bumi, kamilah adalah ciptaan-Mu, kami adalah makhluk hidup-Mu ya Tuhan. Engkaulah yang menciptakan kami, Engkaulah yang membentuk kami sehingga kami boleh berkeliaran di muka bumi, kami boleh menikmati ciptaan demi ciptaan Engkau kepada kami. Terbukti sebagaimana kesempatan demi kesempatan, waktu demi waktu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga di kesempatan pagi hari Sabat Tuhan, Engkau masih memberikan kami waktu untuk kami bernapas, untuk kami bergerak. Itulah kasih setia-Mu yang begitu besar, begitu luar biasa Engkau berikan kepada kami sampai detik ini ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, karena baru saja Tuhan kami dikuatkan iman kami lewat firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar Tuhan, jangan sampai kami abaikan, jangan sampai kami sia-siakan atau kami melupakan begitu saja Tuhan. Tetapi biarlah firman-Mu Tuhan menguatkan iman kepercayaan kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk kami tetap mendengarkan firman-Mu, tetap mengikuti arahan-arahan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu Tuhan yang mampu untuk kami bisa berpegang, berharap bergantung hanya kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan berkatilah Bapak Gembala pimpinan kami yang sudah memberkati kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati Tuhan dalam pelayanan, berkati Tuhan dalam tugas dan tanggung jawaban, berkatilah keluarga besarnya, berkatilah rumah tangga ya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, akan budi kepandaian. Kiranya Kau limpah-limpahkan, curahkan kepada Bapak Gembala pimpinan kami sekeluarga ya Tuhan Yesus. Tuhan, saat Tuhan, hamba-Mu mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia, sebagaimana yang kami hadapi masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia, itu penyakit yang Engkau izinkan untuk kami hadapi Tuhan, yaitu virus corona ya Tuhan. Tuhan, tanpa Engkau kami tidak ada kekuatan, tanpa Engkau Tuhan kami lemah, kami tidak berdaya. Tetapi ketika kami berharap bergantung kepada Tuhan, Tuhan pasti menguatkan kami. Tuhan pasti mengubah segala sesuatu indah pada waktunya ya Tuhan. Kiranya Kau nyatakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Penyakit yang menakutkan kami dalam nama Yesus kami tolak. Darah Yesus yang mengalir dari atas kayu salib membukan dan menyucikan penyakit yang ada dalam nama Yesus. Kiranya setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, Engkau jamah mereka, pulihkanlah mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib ya Tuhan. Biarlah langkah-langkah kehidupan kami Tuhan, kami tetap andalkan Engkau, tetap setia kepada Engkau, tetap mengutamakan Engkau. Biarlah kami tidak takut dengan penyakit apapun, kami takut hanyalah Tuhan Yesus yang kami takuti ya Tuhan. Kiranya Kau memberkatilah setiap pemerintahan yang ambil kebijakan demi kebijakan, keputusan demi keputusan, demi kebaikan masyarakat di Indonesia Tuhan. Biarlah mereka ambil keputusan dengan kebijaksanaan, dengan kepandaian. Biarlah masyarakat di Indonesia Tuhan, biarlah bersatu untuk mengikuti arahan-arahan pemerintahan ya Tuhan. Secara khusus Provinsi Bali ya Tuhan, kiranya Kau utus Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tutup pupuslah Pulau Bali ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Pagarilah Pulau Bali ini dengan tanah-Mu yang gagah perkasa ya Tuhan. Jauhkan Tuhan dari segala macam sakit penyakit bentuk apapun, terutama virus corona Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau hancurkan dalam nama Yesus. Engkau menyiapkan dari Pulau Bali ini ya Tuhan. Biarlah masyarakat di Pulau Bali Tuhan dapat aman, dapat tenang, dapat bersatu ya Tuhan. Untuk kami bersama-sama, untuk kami memuji belakang nama Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus mendoakan juga Tuhan,
jemaat di Pepisang Sinar dimanapun mereka berada. Mungkin Tuhan, mereka yang mengalami sakit penyakit, darah Yesuslah yang menyembuhkan mereka. Kuasa Tuhanlah yang menjamah mereka. Sembuhkanlah mereka dengan keajaiban-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesuslah yang memikul kelemahan kami. Tuhan Yesuslah yang memikul penyakit kami. Ketika kami berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kami. Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Tuhan pasti bekerja untuk kami, anak-anak kami Tuhan. Karena Engkau sendiri berfirman, sebelum dunia dijadikan, Engkau sudah memilih kami untuk menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang memberikan yang terbaik untuk kami, anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Dan bisa Tuhan, mereka yang menghilangkan pekerjaan mereka, Tuhan tolong. Buka jalan, Tuhan tolong setiapkan pekerjaan bagi mereka. Biarlah mereka juga Tuhan dapat pekerjaan ya Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan dapat menikmati akan berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Mendoakan juga Tuhan keluarga besar kami, sanak saudara kami, orang tua kami masing-masing, di kampung halaman kami masing-masing kami tinggalkan. Tuhan tolong, Engkau hadirkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tutup bungkuslah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Yang mengalami sakit penyakit, Engkau ulurkan tangan-Mu. Engkau jamah mereka dengan kuasa-Mu yang ajaib ya Tuhan. Biarlah mereka di kampung halaman mereka juga sembuh, sehat walafiat. Biarlah mereka juga penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan mereka ya Tuhan. Dan Tuhan, kami mendoakan secara khusus Mama dari Bapak Ose yang dipanggil pulang oleh Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memberikan ketabahan kepada keluarga Bapak Ose yang ditinggalkan oleh Bapak tercintanya. Kiranya Engkau sendiri kuatkan iman mereka, hiburlah mereka, karena kami percaya Tuhan punya rencana yang terindah bagi keluarga dari Pak Ose ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan menyediakan tempat istimewa yang sesuai dengan kehendak Engkau di sisi Engkau ya Tuhan. Biarlah Mama kekasihnya ya Tuhan, saat ini kami percaya dia sudah menikmati sukacita bersama-sama Engkau di dalam sorga ya Tuhan. Dia memberikan mereka kekuatan, kesabaran, ketabahan Tuhan, yaitu keluarga Bapak Ose ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mendoakan juga Tuhan fasilitas di tempat ini, keamanan di tempat ini Tuhan. Kiranya Kau utus Roh Kudus-Mu, tutup bungkuslah tempat ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari segala macam kerusakan, kehilangan apapun bentuknya, maupun orangnya jahat, maupun segala macam kuasa-kuasa kegelapan, segala kekuatan roh setan, kekuatan roh iblis, kekuatan roh jahat mengganggu damai sejahtera kami, mengganggu sukacita kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau singkirkan, Engkau jauhkan dari kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun menyertai di setiap langkah-langkah kehidupan kami semua ya Tuhan. Tuhan Yesus mendoakan juga Tuhan masa ingin pertumbuhan jemaat di 2020 Tuhan Yesus. Kiranya Engkau sendiri Tuhan hadir bersama kami semua jemaat di Sang Sinar dimanapun kami berada. Biarlah hati kami, pikiran kami semakin hari Tuhan kami semakin mencari Engkau, semakin mengutamakan Engkau. Biarlah iman kepercayaan kami Tuhan semakin kami bertumbuh di dalam Engkau, semakin berkembang di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mendoakan juga Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun minggu ini, kiranya Kau memberkatilah usia yang Kau tambahkan kepada mereka, umur panjang, kesehatan limpahkan kepada mereka, sukacita damai sejahtera kepada mereka Kau limpahkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Engkau yang tahu sebelum kami mendoakan, Engkau yang tahu apa yang kami pergumuli, apa yang kami harapkan, dan kami percaya kekuatan doa lah yang besar, dan kami percaya doa kami tidak sia-sia, tetapi doa kami Engkau sudah mendengar, Engkau sudah menjawab. Hanyalah kami bersabar untuk melihat akan mujizat Engkau nyatakan kepada kami anak-anaknya tepat pada waktunya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah pergumulan kami, kiranya Kau sempurnakan doa kami menurut doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami, dan janganlah membawa kami pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian ada di rumah, dimanapun berada, yang sudah bergabung di sel doa, mari kita sisipkan persembahan kita dan kita berikan kepada ketua-ketua komsel dan nantinya akan diberikan ke gereja. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum bergabung dalam sel doa, mari kita simpan persembahan kita dan nantinya kita membawa ke gereja. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan kembali kita nyanyikan satu pujian dari Kirim Jemaat nomor 439, Bila Tofan Keras Melanda Hidup. Kita kepada Tuhan dan mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang indah di mana kami boleh bersama-sama bersekutu memuji dan mengagungkan akan Engkau Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di pagi hari ini Tuhan dapat menguatkan setiap kami. Dan di kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur kami di depan hadirat-Mu Tuhan. Mari Engkau memberkati persembahan yang kami beri Tuhan. Engkau ajar kami Tuhan, biarlah kami terus memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dan biarlah seluruh hidup kami Tuhan, kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Bapa Surgawi, mari Tuhan, Engkau memberkati segala usaha dan pekerjaan kami. Biarlah lewat semuanya Tuhan, kami dapat menikmati akan segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami boleh bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat mengikuti bersama ibadah raya tepatnya di Minggu tanggal 29 Maret 2020. Salam sukacita untuk kita semua, baik saudara-saudara yang ada di dalam ruangan ini maupun juga saudara-saudara yang ada di rumah. Salam kenal kami untuk mereka yang baru pertama kali mengikuti siaran langsung ini, maupun juga mereka yang sudah 2 kali berturut-turut mengikuti siaran langsung ini. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan begitu indah di dalam langkah kehidupan kita bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum lebih lanjut saya mau meralat sedikit apa yang tadi saya khotbahkan terkait dengan kematian Elisa. Nabi Elisa betul-betul mati, dan apa yang tadi dibaca tidak salah di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-4. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian baca seterusnya, saya mengajak kita melihat kembali di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-14. Jadi rangkaian dari apa yang tertulis tadi di atas, kalau kita melihat selanjutnya di dalam ayat yang ke-14, bagian A di situ tertulis ketika Elisa menderita sakit, di situ tertulis yang menyebabkan kematiannya. Jadi saya mau katakan kepada saudara jelas dan tegas, bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, tetapi Allah tidak kompromi dengan segala kesalahan-kesalahan yang dilakukan bangsa ini. Tetapi seorang nabi Elisa sekalipun, dia tidak memiliki kesalahan. Dia adalah penyambung lidah Allah secara langsung. Tetapi dia juga bisa mengalami kematian. Begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang mengalami kematian karena COVID-19. Saya mau katakan, teguhkan iman percaya dari semua keluarga yang ditinggalkan. Saya turut berbelasungkawa dengan kenyataan yang berat ini.
Tetapi saya mau katakan kepada saudara-saudara, Tuhan tetap punya rencana yang indah. Orang tua saya, ayah saya, ayah ipar saya, orang-orang yang menurut hemat saya, mereka begitu setia mengikut Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Tetapi kenyataannya mereka juga mengalami sakit, dan dari sakitnya mereka mengalami kematian. Saya mau katakan, siapapun pasti akan mengalami kematian, siapapun. Oleh sebab itu saya mau katakan sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menekan penyebaran dari COVID-19 dengan bijaksana. Kita tentu tidak menghendaki COVID-19 itu kita alami. Tentu kita tidak menghendaki. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, anjuran pemerintah mari kita ikuti. Kalaupun saudara harus bekerja di luar karena saudara adalah buruh lepas, buruh harian, atau pekerja-pekerja harian yang dibayar dengan sistem harian, saya mau katakan kepada saudara, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa untuk bersihkan diri saudara, karena penyebaran virus corona begitu cepat menyebar. Hindari saudara dari perkembangan virus ini. Dan saudara-saudara yang bisa bekerja di rumah, mari kita hindari dulu waktu kita untuk berkumpul di tempat-tempat umum sesuai dengan anjuran pemerintah. Bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah juga di rumah. Kita tidak menghendaki situasi Italia ataupun situasi Amerika terjadi di Indonesia. Kita terus berdoa. Sudah bukan waktunya bagi kita untuk saling mempersalahkan. Ini orang kurang iman, ini orang tidak berhikmat. Kita tidak ada waktu lagi untuk saling mempersalahkan. Tetapi saatnya kita menyadari bersama, kita perlu menjaga kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan di sisi lain, kematian bisa dialami oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja. Tetapi kita bersyukur, kedatangan Kristus ke dunia, Dia mau supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ketika seseorang mengalami kematian, barang siapa yang percaya kepadanya, sekali lagi, dia tidak binasa. Untuk itu mari kita tetap dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, kita sambut hari-hari yang kita lewati. Dan untuk itu saya menyampaikan selamat ulang tahun untuk Ibu Jenny yang berulang tahun di tanggal 29 Maret, untuk saudara Sony Nikbani tanggal 29 Maret, Bapak Martinus Baetanu tanggal 30 Maret, Bapak Andreas Jawa tanggal 1 April. Saya sangat kenal dengan orang ini, terus semangat di dalam usaha airnya, terus semangat sekalipun tantangan begitu besar. Demikian juga untuk Ananda Elvi Misa 2 April, Ibu Ance Meolaka 1 April, Gilang Nama 2 April, Saudara Absalom Benyamin 2 April, Ananda Anessa Tiara Faikuza 3 April, Eliezer 4 April, Andarias Kehi 4 April, dan Ibu Elizabeth Tuti 4 April. Ada kado yang spesial melalui ayat kebenaran firman Tuhan yang saya akan bacakan untuk saudara yang berbahagia. Di situ dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Kita semua yang sekalipun tidak berulang tahun, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap beriman kepadanya, apapun situasi dan kondisinya. Sel-sel doa akan dilangsungkan secara online, dan selanjutnya nanti akan berkoordinasi dengan pengurus-pengurus gereja, dan kita akan berkoordinasi melalui WhatsApp. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara sekalian, di balik situasi yang sulit ini, saudara-saudara yang berkeluarga, suami, istri, dan anak-anak, mari semua memiliki jam doa di rumah masing-masing. Jam doa untuk berdoa secara serius bersama-sama. Kesempatan yang indah bagi kita untuk dekatkan diri kita, hati kita, pikiran kita kepada Tuhan.
Saudara bisa memilih sendiri jam saudara, mau pagi, mau malam. Tetapi izinkanlah saya untuk menyampaikan setiap hari hendaknya saudara mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Artinya setiap hari mari bersama-sama kita datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Sukacita kita masih bisa berjumpa sekalipun melalui online. Tetapi saya meyakini bersama, dan kita semua yang ada dalam ruang ini meyakini bersama, kasih setia Tuhan tak berkesudahan untuk kita semua. Untuk itu mari kita akhiri rangkaian ibadah kita ini dengan bersama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa, kami bangga memiliki Allah seperti itu. Allah yang terus memberikan rencana yang indah di dalam langkah-langkah kehidupan kami. Ajar kami untuk terus ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami, Tuhan. Ajar kami terus dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala segi kehidupan kami. Oh Tuhan, hari-hari yang akan kami lewati penuh dengan tantangan. Tapi kami percaya kami punya Allah yang luar biasa. Kalau Tuhan izinkan mujizat terjadi bagi kami percaya itu terjadi. Tetapi kalaupun Tuhan izinkan itu semua tidak terjadi, kami percaya rencana Tuhan tetap indah bagi kami. Ajar kami untuk terus menanggapi panggilan yang suci dan kudus, yang agung dan mulia, di mana Engkau rindu supaya tidak ada seorang pun yang binasa. Untuk itu setiap kami yang mendengar akan siaran ini, oh Tuhan, limpah-limpahkan kiranya hikmat, kekuatan, kesehatan bagi kami, supaya apapun yang kami kerjakan semuanya bisa berhasil. Bukan karena hasil usaha kami, tetapi semata-mata berkat Tuhan jualah yang turun atas kami. Untuk itu Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu, jemaat Tuhan, baik yang ada di dalam ruangan ini maupun mereka yang ada di rumah maupun dimanapun mendengarkan siaran ini. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat yang berasal daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus memberkati kita semua yang ada di tempat ini, mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saudaraku, entah engkau ada di mana, mari kita pujikan satu pujian yang indah, yaitu bersinar bersama Sang Sinar. Biarlah melalui pujian ini ada kerinduan bagi kita untuk kita menjadi berkat bagi dunia, karena kita bersinar bersama Sang Sinar. Saya coba kita semua bangkit berdiri dan bersinar bersama Sang Sinar. Bersinar bersama Sang Sinar, terangi gulita dunia, harapan bagi dunia, hadir untuk kita, menerjang gulita dunia, menerpa gelang aman. Marilah tetap bersinar bersama Sang Sinar. Bersinarlah terus bersama Kristus Yesus Tuhan. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu sekalian yang di rumah juga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk kita semua.